Tuhan kita besar dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami mengagumi kebesaran-Mu dalam hidup kami. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Kami bangga punya Allah seperti Yesus dalam hidup kami. Kami bangga punya Yesus yang senantiasa dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawa kami untuk selalu mengagumi Engkau. Bawa kami untuk selalu menghargai, menghormati akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami. Kami mau lebih lagi menyembah akan Engkau. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini bagi Yesus Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Amin. Kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mau seperti-Mu pada hambanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi-Mu Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, namun telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang Esa. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan kekuatan serta pimpinan dari Roh Kudus. Sucikan dan layakkan kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita kembali lagi belajar tentang bagaimana menjadi teladan. Untuk menjadi teladan, sebuah panggilan yang mulia yang Allah berikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya, agar setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus agar menjadi teladan, sebagaimana Kristus telah menjadi teladan bagi kita. Alkitab banyak menyediakan sumber-sumber kehidupan inspiratif dari tokoh-tokoh iman yang telah memberkati manusia, yang telah memberkati kita dari segala zaman. Tokoh-tokoh iman yang telah memberikan atau menunjukkan iman mereka dapat kita teladani seperti Abraham, Musa, Paulus, Daud, Yusuf, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa, yang telah memberi pengaruh besar bagi kehidupan di segala zaman. Tapi hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan, saya akan mengangkat seorang tokoh wanita yang tertulis di dalam Alkitab. Melalui kehidupannya, seorang wanita yang biasa, seorang wanita yang kita kenal sebagai seorang ibu rumah tangga, namun peranannya memberikan dampak besar bagi pertumbuhan kekristenan mula-mula. Melalui kehidupannya,
hadirlah seorang pemimpin gereja muda yang berani dalam melayani Tuhan. Melalui kehidupannya lahirlah seorang penginjil dengan integritas yang luar biasa, di mana dia berani menyatakan kebenaran, mendidik orang di dalam kebenaran, di dalam jalan Tuhan. Dia adalah Eunike, ibu dari Timotius. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi orang tua adalah sebuah tanggung jawab yang berat. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebutuhan jasmani bagi anak-anak kita. Tetapi adakah orang tua yang memikirkan kebutuhan rohani yang harus diberikan kepada anak-anaknya? Banyak orang tua sibuk, bahkan terlalu amat memperhatikan dengan serius kebutuhan jasmani anak-anaknya, kebutuhan secara intelektual, tetapi mereka melupakan kebutuhan secara spiritual. Kita belajar hari ini dari kehidupan seorang wanita yang bernama Eunike. Kendati pun dia seorang wanita biasa, dia telah memberikan keteladanan pendidikan yang luar biasa bagi kehidupan Timotius. Di dalam mendidik anak-anak, di dalam kehidupan keluarga yang seiman, kadangkala kita mengalami tantangan, hambatan untuk mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Terlebih lagi ketika kita menghadapi ataupun menjalani kehidupan yang berbeda keyakinan antara suami dan istri, ataupun istri dan suami yang memiliki perbedaan iman. Di sini kita melihat kehidupan Eunike, bahwa dia membesarkan Timotius tidaklah dalam keluarga yang ideal, dalam keluarga yang seiman. Tetapi Eunike menikah dengan seorang yang tidak seiman, yaitu seorang pria berkebangsaan Yunani. Kita bisa menemukan beberapa dasar penting dari kehidupan Eunike. Dia tinggal di Listra, Asia Kecil, atau yang kita kenal di daerah Turki saat ini. Listra adalah kota kecil yang tidak terkenal, tetapi Listra, penduduk di sana lebih mayoritas berkebangsaan Yunani. Kemungkinan Eunike mendidik Timotius di dalam kebudayaan daripada ayahnya. Kalau kita menyaksikan atau kalau kita boleh melihat beberapa catatan dalam firman Tuhan dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 hingga yang ketiga, di situ kita bisa menemukan beberapa fakta bahwa sesungguhnya Timotius dididik di dalam tradisi Yunani. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanannya. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam tradisi Yahudi, seorang anak ketika dilahirkan dia harus segera disunat. Tetapi fakta lewat data yang kita temukan di dalam kitab Kisah Para Rasul, bahwa Timotius disunat pada saat dia sudah menjadi seorang pemuda. Jelas sebuah tantangan yang berat bagi Eunike untuk mendidik di dalam iman anaknya di tengah-tengah kebudayaan, tradisi yang bukan menjadi kebudayaan ataupun tradisi dia sebagai seorang Yahudi sejati. Akan tetapi di sini kita melihat kendati pun tantangan yang besar ini, firman Tuhan mengatakan Eunike seorang wanita Kristen yang memiliki iman yang teguh, panggilan yang teguh, sebagai seorang ibu yang takut akan Tuhan, dia memiliki sebuah tanggung jawab yang serius untuk mendidik Timotius di dalam iman akan kebenaran kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa di dalam mendidik seorang anak di tengah-tengah lingkungan yang tidak seiman, sesuatu tantangan yang cukup sangat-sangat menantang ataupun berat. Tetapi kita bisa menyaksikan bahwa Eunike
kehilangan dasar, kehilangan keyakinan, dia tetap melakukannya sesuai iman dan keyakinannya kepada Allah. Ada banyak contoh di dalam Alkitab bahwa ada keluarga yang tidak berhasil menjadi kesaksian bagi lingkungan, bagi anggota keluarga lainnya. Kita belajar dari kehidupan tokoh Lot, bagaimana ketika dia tinggal di tengah-tengah Sodom dan Gomora, sebuah kota yang tidak mengenal Allah. Ketika Allah meminta lewat doa kepada Abraham, adakah orang beriman di tengah-tengah kota itu? Ketika Tuhan meminta, apakah ada orang beriman di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora? Ternyata tidak ditemukan seorang pun, hanya keluarga Lot dan seisi rumahnya. Akhirnya Lot harus melarikan diri keluar dari Sodom dan Gomora. Di sini kita belajar bahwa kehidupan Lot di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Allah tidak memberikan dampak bagi orang di sekitarnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidaklah demikian seperti yang Eunike lakukan. Firman Tuhan jelas bahwa kita bisa menyaksikan Eunike tetap memiliki pegangan iman yang teguh ketika dia memiliki keyakinan kepercayaan kepada Allah. Itu tidak merubah imannya ketika dia berada di lingkungan yang berbeda dengannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keberhasilan daripada Eunike mendidik Timotius jelas kita temukan di beberapa laporan firman Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus pada kita malam hari ini. Ada beberapa hal yang dilakukan Eunike, seorang ibu, seorang pendidik, untuk menyatakan imannya kepada Allah agar tetap tumbuh. Kita bisa menyaksikan di dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Iman daripada Timotius menjadi kokoh, menjadi teguh, bukan terjadi begitu saja secara instan. Ada proses yang dilalui oleh Timotius, yaitu peranan daripada Eunike sebagai ibu. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk mengingat orang yang mengajarkan tentang keyakinannya, tentang pegangannya kepada kebenaran yang sudah diterima selama ini. Siapakah orang yang mengingat atau mengajarkannya kepadanya? Kalau tidak lain adalah ibunya. Bahkan ditegaskan lagi di dalam ayat berikutnya. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Di sini kita bisa menyaksikan bahwa Eunike, seorang ibu yang mendidik Timotius kecil akan kebenaran firman Tuhan sejak usianya masih sangat-sangat muda. Membuktikan bahwa tanggung jawab Eunike sebagai seorang ibu, dia lakukan dengan penuh rasa cinta kasihnya kepada Allah dan dia berikan kepada anaknya Timotius. Kemudian yang kedua, Paulus juga melaporkan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Lewat firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Kita bisa menyaksikan dalam firman Tuhan ini sebuah penekanan, ada pendidikan atau keteladanan iman yang diwariskan dalam 3 generasi. Bagaimana Lois sebagai seorang ibu dengan iman keyakinannya kepada Allah mewariskan imannya itu kepada Eunike. Hal yang sama pula, iman yang sama kepada Allah diwariskan, diturunkan kepada Timotius. Sebuah tanggung jawab yang mulia, yang indah dan luar biasa. Mereka berhasil mendidik Timotius untuk menjadi seorang yang beriman, yang memiliki kehidupan pengenalan akan Tuhan dengan baik, mengenal Alkitab dengan baik, mengenal Allah dengan baik.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, belum tentu anak-anak kita menjadi Kristen secara otomatis. Kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai opa, oma memiliki sebuah tanggung jawab untuk mewariskan iman itu kepada anak-anak kita. Kita jangan hanya fokus memberikan kehidupan warisan jasmani, memberikan rumah, memberikan mobil, harta, kekayaan, emas, perak, permata, itu akan lenyap di tengah-tengah dunia ini. Tetapi mewariskan iman kepada anak cucu kita, itu memberikan kehidupan kekal bagi mereka. Bukan hanya pada masa ini, tapi masa yang akan datang sangat berguna bagi kehidupan anak-anak serta keturunan kita. Inilah yang menjadi keteladanan dari Eunike. Dia memberikan sebuah contoh bagi kita yang hidup pada masa kini. Mewariskan iman kepada anaknya, kendati pun ada tantangan, tidak menjadikan dia lengah untuk melakukan sebuah tanggung jawab yang harus dia berikan kepada anak-anaknya. Kendati pun dia hidup di dalam rumah tangga yang berbeda keyakinan kepadanya. Sepertinya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kita, mengingatkan kita, serta menegur kita. Apakah kita sudah melakukan panggilan kita, keteladanan kita sebagai orang tua untuk mewariskan iman kepada anak-anak kita. Kita juga belajar selain dari contoh-contoh yang diutarakan atau yang diberikan oleh Alkitab, kita menemukan ada beberapa wanita-wanita yang luar biasa, yang sederhana, yang mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi pengaruhnya memberikan sebuah dampak yang besar bagi kerajaan Allah, bagi kehidupan kekristenan. Dua wanita ini saya akan berikan kepada kita untuk kita renungkan. Yang pertama, Helena. Siapakah Helena? Mungkin kita tidak mengenal siapa dia, tetapi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Helena adalah seorang ibu dari Konstantin, Kaisar Romawi. Seorang pemimpin Kristen yang besar. Konstantin bisa percaya kepada Kristus karena ibunya. Berkat peran ibunya, Konstantin menerapkan bahwa agama Kristen menjadi agama negara. Dan Helena banyak membantu mendirikan gereja-gereja pada zaman itu. Yang kedua, Monica. Monica adalah seorang ibu dari Agustinus. Agustinus adalah seorang bapak gereja yang berpengaruh terhadap teologi-teologinya yang masih diakui sampai saat ini. Kalau kita menelisik ke belakang, ketika Agustinus masih muda, hidupnya penuh dengan kekacauan. Kacau secara moral, remaja yang liar, yang senantiasa hidup di dalam dosa dan kerusakan. Oleh doa dan air mata, oleh doa dan permohonannya kepada Allah, selama bertahun-tahun Monica panjatkan kepada Tuhan untuk Agustinus. Akhirnya Agustinus diselamatkan dan diberikan pertobatan oleh Tuhan. Jika tanpa peranan Monica sebagai seorang ibu, sebagai pendidik teladan tidak dilakukan, tidak akan pernah ada seorang bapak gereja yang tulisan-tulisannya memberikan dampak besar bagi sejarah perkembangan gereja dari generasi ke generasi dan belum berhenti pengaruhnya hingga generasi saat ini. Dua contoh wanita ini memberikan sebuah pandangan baru bagi kita, bahwa betapa pentingnya kehidupan seorang ibu, peranan seorang ibu untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Akan memberikan sebuah pengaruh besar bagi kehidupan di masa yang akan datang. Sebagai akhir daripada khotbah pada malam hari ini, ingatlah betapa pentingnya peranan seorang ibu dalam kehidupan anak-anaknya. Ajaran seorang ibu, dorongan seorang ibu, doa seorang ibu
dan keteladanan seorang ibu adalah hal yang mengubah kehidupan anak-anaknya. Seorang wanita Kristen yang sudah mengenal Tuhan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam kehidupan rohani anak-anaknya. Kiranya kita menjadi pendidik teladan bagi anak-anak, bagi cucu-cucu kita, sehingga menghasilkan generasi yang luar biasa yang mengubah dunia, terlebih memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman. Ini sebuah tantangan bagi kami sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk memperhatikan kehidupan anak-anak kami. Sebagai wanita Kristen, sebagai ibu Kristen, biarlah kami dapat melaksanakan peran kami, tanggung jawab kami untuk mendidik anak-anak kami di dalam keteladanan akan iman kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukannya, karena kami tidak mampu, tapi bersama Tuhan dengan kekuatan Allah Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan seperti yang Kau kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Malam hari ini juga kami berkesempatan untuk berdoa, menyerahkan beberapa pokok doa penting secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, berkatilah seluruh aparat pemerintah yang ada, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar dapat membangun negara kami. Berikan mereka kejujuran, sikap yang adil dan roh takut akan Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai kehendak-Mu. Tolonglah para pemerintah mulai dari pusat, dari yang tertinggi Bapak Presiden, bahkan sampai seluruh jajaran menteri serta pejabat-pejabat di daerah sampai yang terendah, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ekonomi, politik, sosial yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah pengaruh ataupun dampak dari pandemi COVID. Tapi kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami korban bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. Agar mereka Tuhan hiburkan, mereka diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Kiranya kebutuhan mereka dicukupkan lewat bantuan-bantuan sosial yang diperuntukkan bagi mereka. Sehingga dapat mengurangi kesusahan yang dialami oleh mereka. Berkati Tuhan pemerintah daerah, para LSM, bahkan juga kehadiran anak-anak Tuhan, baik itu gerejamu, orang percaya, agar dapat melihat ataupun membantu saudara-saudara kami ini yang mengalami kesusahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk pelayanan LOB Ministry. Tuhan berkati rekan-rekan yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan yang ada. Dan lewat pelayanan media sosial YouTube ini, biarlah pemberitaan firman Tuhan, penginjilan yang dilakukan lewat pelayanan ini boleh terbuka seluas-luasnya untuk sebanyak mungkin orang boleh mendengar Injil dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai saat ini bahkan sampai Maranatha Kristus Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.